Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini kita belajar bersama ya, menggulung sebuah spool speaker ya. Untuk kali ini saya mau menggulung spool speaker dengan diameter 1,5 inch ya, 1,5 inci untuk speaker Canon ataupun ACR yang terendah. Dan cocker yang saya gunakan adalah cocker dari aluminium, plat aluminium dengan ketebalan 0,1 mm, 0,1 mm. Dan alat yang digunakan juga tentunya perlu isolasi dan juga lem ya. Lem yang saya gunakan di sini yang murah-murah saja, ini lem epoxy resin ya. Banyak ditemukan di toko-toko bangunan. Untuk cocker sendiri saya gunakan aluminium agar lebih murah ya, lebih mudah dicari. Oke, langsung saja kita solasi dulu untuk platnya, aluminiumnya. Kita sambung agar menjadi bulat ya. Setelah itu kita masukkan ke malnya, ke cetakan penggulung. Untuk cetakannya sendiri ini terbuat dari besi. Kebetulan punya besi yang ukuran pas ya, ukuran 35 mm. Dan setelah itu kita ganjal menggunakan mika agar nanti dalam proses pelepasan antara aluminium dan malnya nanti mudah, tidak terlalu erat ya, tidak lengket. Jadi kita perlu pengganjalan mika. Kita ganjal 4 buah saja sudah cukup ya untuk mikanya. Dan untuk mikanya jangan terlalu tebal, nanti ukuran daripada diameter nanti malah tambah membesar ya. Oke, untuk kawat yang saya gunakan di sini kawat Hellenic dengan ketebalan 0,20 mm. Saya naikkan 0,2 ya, dari 0,02 dari aslinya bawaan spool speaker dari pabrikan ya. Biasanya kalau pabrikan memakai 0,18, saya di sini pakai 0,20. Setelah itu kita campur dulu untuk lemnya, resin dan juga hardener kita campur sedikit saja. Untuk mencari lem seperti ini sangat mudah, banyak sekali di toko-toko bangunan ya. Ini lem resin biasanya untuk kapal-kapal, untuk furnitur juga memakai ini. Lem yang juga tahan panas ya. Kita campur dulu, kita aduk dulu sampai berwarna putih ya, menunjukkan reaksi kimianya sudah tercampur.
Untuk lemnya sendiri ini perbandingan 1:1 ya. Kita kira-kira sendiri 1:1 itu seberapa. Oke, setelah tercampur kita oleskan lemnya ke koker aluminiumnya. Untuk lapisan pertama kita ratakan di mana nanti kawat nantinya kita gulung. Tidak usah terlalu tebal ya, nanti malah jelek hasilnya. Kita olesin tipis-tipis saja. Untuk lem ini keringnya agak lama ya, jadi santai saja. Beda kalau pakai lem yang lem Araldite itu stainless steel yang bening, itu cepat kering. Itu seharusnya lebih enak cepat kering, tapi kita nggak bisa santai untuk belajaran menggulung, nanti malah belum tergulung semua lemnya sudah menempel, jadi sulit untuk dirapikan ya. Oke, langsung saja kita gulung santai saja. Kita gulung, usahakan untuk gulungannya rapat ya, dan jangan sampai menumpuk. Kita gulung sampai ke pinggir. Untuk pembelajaran seperti ini sebenarnya sangat mudah ya, tergantung ketelatenan kita nanti. Oke, setelah gulungan pertama selesai, kita timpa lagi lemnya di atas gulungan. Kita timpa tipis-tipis saja. Sebenarnya untuk lem gulung sepul ada sendiri khusus ya, tapi ya harganya memang mahal untuk kelas profesional ya, karena ini juga kelas amatiran untuk speaker rumahan saja. Menggunakan lem epoxy saja sudah terlampau kuat lah bagi saya. Dijamin anti brodol ini untuk skala rumahan ya, enggak geber-geberan. Oke, setelah terlem kita timpa gulungan pertama ya. Kita timpa gulungan lagi di atasnya. Karena untuk sistem sepul speaker kan memang tumpuk 2 ya. Untuk single coil, untuk double coilnya nanti tumpuk 4 ya, tapi kali ini saya membuat single coil lah. Untuk belajar santai saja menggulungnya, jangan terlalu cepat biar gulungan itu rapi, rata, tidak menumpuk ya. Oke, gulungan yang kedua sudah selesai. Kita potong dulu untuk kawatnya.
Kita talikan dulu di sini sambil nanti kita bersihkan lem-lem yang tebal ya. Untuk alat gulungnya ini sangat sederhana sekali. Banyak sekali tutorial di YouTube ya. Ini menggunakan as roda sepeda motor dengan beserta biringnya. Oke, untuk membersihkan lem yang di atas kita seka aja pakai spons atau apa sampai bersih ya, sampai rata agar tidak ada lem yang menggelembung nanti menjadikan spol ini semakin tebal. Dan di sini sudah bersih ya, sudah rata lemnya. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk mikanya kita geser sedikit karena itu ada lem yang meluber ke pinggir, nanti ditakutkan malah ikutan kering susah diambil. Cukup kita geser saja, geser sedikit saja. Oke, setelah selesai ini kita tunggu beberapa saat ya. Untuk lem ini kalau tipis itu dia cepat kering sebenarnya, mungkin setengah jam lah sudah kering pegang. Dan ini sudah kering dipegang ya, tapi sebenarnya belum kering sempurna, tapi sudah menempel dan tidak lengket dipegang ya. Jadi kita lepas dulu. Untuk ini kita coba perlihatkan hasil dari gulungan spol menggunakan kawat Hylenic 0,20 ya. Cukup rapi, cukup bagus ya untuk tampilannya. Dan untuk perbandingan ini spol asli dari pabrik, spol pabrik ya. Untuk perbandingannya ini untuk kawatnya kecil jadi agak sedikit gulungannya dia, dan ini kawat yang sudah saya perbesar gulungannya semakin lebar. Dan juga mungkin ya, tapi saya nggak bisa mengukur, untuk wattnya mungkin bertambah. Oke, setelah itu kita mau pasang baju spol. Kita kembalikan dulu ke cetakannya agar mempermudah untuk memasang baju spolnya. Dan juga jangan lupa diganjal ya, agar ukuran diameternya nanti sama ya, atas bawah. Sebelum dipasang baju spolnya kita ukur dulu ya untuk impedansinya sesuai yang kita harapkan. Kita ukur dulu ini dapatnya berapa ohm untuk kapasitas impedansinya ya untuk gulungan ini. Dan terlihat di sini mendapat 8,5 ya, 8,5 ohm. Nanti kita lepas lagi ya, kita udar lagi. Di sini dapat 8,7 ohm. Jadi untuk mencari 8 ohm kita lepas lagi untuk gulungannya sedikit saja sampai nanti terbaca 8 ohm ya. Standar pabrikan 8 ohm.
Kalau kebesaran nanti suaranya pelan, agak berat, jadi kita pasang di 8 ohm saja agar untuk dipasang 2 speaker jadi 4 ohm ya, untuk standar speaker pabrikan ya. Kita lepas gulungannya, kita kira-kira saja, karena juga enggak butuh banyak, cuma 0,7 ohm saja, jadi untuk gulungannya enggak terlalu banyak dilepas ya. Oke, setelah itu kita cek kembali. Dan di sini dapat 8 ya, 8 ohm. 8 ohm gulungannya. 8 lebih sedikit lah ya, enggak masalah. Untuk teman-teman semua yang pengen speakernya lantang, kita bisa membuat gulungan ini lebih kecil lagi ya, mungkin 7 ohm. Nanti suaranya lebih keras. Tapi kalau disambung 2 speaker ya masih dapat lah ya, 3,5 ohm masih aman lah untuk power ya. Oke, setelah itu kita titik untuk kawat yang terpinggir ya, agar tidak lepas nanti pas kita kasih baju spoolnya. Kita titik dengan Alteco saja, lebih gampang, sudah aman, dia nggak bakal lepas. Setelah itu kita pakaikan apa ya ini kalau ngomong ya, tapi saya di sini menggunakan lakban isolasi kertas ya, dan usahakan untuk menggunakan isolasi kertas ini yang isolasi yang bagus ya, yang kualitas baik, karena ini lemnya cukup rekat sekali kalau sudah benar-benar menempel. Daripada kita kesusahan cari baju spool, mendingan kita permudah saja. Banyak dijual di toko-toko toko-toko sekolahan itu ya, untuk anak-anak sekolahan itu cukup bagus untuk isolasinya, cukup rekat sekali dia. Dan ini sudah saya buktikan banyak sekali ya spool-spool yang saya buat itu memakai baju spool isolasi kertas ya, dan alhamdulillah awet, tidak brodol dia, walaupun panas itu cukup aman, tidak brodol, tidak lepas dari kokernya ya. Oke, langsung aja kita potong, sudah terisolasi semua. Untuk membuat spool speaker itu cukup mudah, yang penting kita telaten ya. Ini juga termasuk skill lah ya, kalau sering diasah juga nanti pro sendiri ya. Kalau saya itu jarang untuk membuat spool ya, tapi sekali membuat itu banyak untuk stok, jadi mungkin belum tentu sebulan sekali buat. Ini karena stok saya habis, jadi saya menggulung lagi ya, daripada beli. Sebenarnya juga lebih mudah membeli,
karena cuman berapa 10.000 paling untuk spool yang ukuran segini ya, tapi beda untuk membuat itu kepuasannya beda. Oke, untuk isolasi yang lebih kita rapikan ya, kita potong agar terlihat rapi. Kita potong aja lebihnya dengan menggunakan gunting ya. Oke, sudah selesai. Begitulah cara saya menggulung spool speaker untuk speaker kecil ya, merek-merek Canon ataupun ACR yang tipe terendah. Cukup rapi, cukup puas untuk hasil kali ini. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.